Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Dari awal ibadah bahkan sampai saat ini terus berlangsung ibadah, saya melihat saudara mengikuti ibadah ini. Dan kita percaya ketika kita sungguh-sungguh ibadah di situ, Tuhan sediakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Apa yang saudara butuhkan hari ini? Mungkin saudara yang butuh dengan pergumulan, percayalah Tuhan jawaban atas kehidupan kita, amin. Saudaraku dalam kasih Tuhan, sore hari ini seperti biasa di bulan April ini kita angkat tema tentang kasih karunia. Dan ini adalah minggu kedua, minggu persiapan Paskah saudara. Dan Paskah menggambarkan atau mengartikan tentang kasih karunia Tuhan bagi manusia. Bahkan Rasul Paulus juga menggambarkan kasih karunia di dalam kehidupannya melalui kematian kebangkitan Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Tentunya satu perikop ini akan kita bahas saudaraku, tapi kita akan baca ayat 9 sampai dengan ayat 11 dan saya memberi judul kasih karunia. Baca sama-sama judulnya ya, 1, 2, 3, kasih karunia. 1 Korintus 15, kita akan lebih dulu baca ayat 9, 10 dan 11. Saudara bisa perhatikan, saya juga udah siapkan ayat-ayatnya di LED. Demikian firman Tuhan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Amin buat firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dalam kasih Tuhan, dalam surat kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus seringkali mengajarkan banyak hal. Rasul Paulus mengajari tentang iman, tentang kasih, tentang anugerah, tentang karunia Allah saudaraku. Dan menariknya di ayat yang kita baca ini, Paulus mengungkapkan kerendahan hatinya sebagai seorang rasul. Sekali lagi di ayat yang kita baca, Rasul Paulus mengungkapkan kerendahan hatinya sebagai apa? Seorang rasul. Dikatakan tidak layak karena masa lalunya yang pernah menganiaya gereja Allah. Bapak Ibu Saudaraku, suatu hal yang luar biasa. Ketika Tuhan mengangkat seseorang, dia masih memiliki kerendahan hati. Mengakui siapa dirinya di hadapan Tuhan. Saudaraku, melalui pengakuan ini terlihat bukan Rasul Paulus yang diagungkan, tetapi kuasa kasih karunia Allah yang bekerja dalam Rasul Paulus. Amin. Jadi kerendahan hati Paulus yang kita lihat apa? Kasih karunia yang melimpah, yang menerima Rasul Paulus, yang mengubah kehidupan Rasul Paulus. Perhatikan ini, ia tidak membanggakan dirinya, melainkan menunjukkan bagaimana kasih karunia Allah bukan hanya menyelamatkan, tetapi juga memampukan dia melayani lebih giat daripada rasul-rasul. Terkadang kalau kita bersaksi, kita yang ditinggikan, kita yang dimuliakan. Tetapi Rasul Paulus, gelar seorang rasul, ini Yesus sendiri berikan. Dan itu suatu utusan kerajaan Allah. Sesuatu yang luar biasa. Tetapi dia menyatakan dia paling hina dari semua. Karena dia ingin mengatakan kepada saya dan saudara, bahwa kasih karunia Allah lah yang berkuasa dan yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Amin. Saudaraku, setiap orang tentunya punya masa lalu, saya punya masa lalu, saudara punya masa lalu yang kelam, kita pernah berdosa, kita pernah gagal. Paulus, rasul yang besar yang kita kenal hari ini pun punya masa lalu dan dia tidak sempurna.
Tetapi Paulus mengakui dirinya dulu seorang penganiaya, saudaraku. Tetapi kasih karunia Allah mengubah kehidupannya. Ini mencerminkan buat kita orang percaya bahwa, perhatikan di sini, bukan latar belakang atau kemampuan pribadi. Bukan latar belakang atau kemampuan pribadi yang menentukan nilai seseorang di hadapan Allah. Melainkan respon seseorang itu terhadap kasih karunia yang diberikan. Luar biasa, saudaraku. Yang membuat diri saya dan saudara bernilai bukan apa yang saudara miliki. Bukan kepribadian dan kemampuan saudara. Tetapi yang bernilai kita saudara di hadapan Allah ketika kita meresponi kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Amin. Siapa Rasul Paulus? Tetapi Tuhan anggap dia rasul yang bernilai. Hamba yang setia. Bahkan dikatakan di Timotius, Tuhan yang memberikan kepercayaan yang luar biasa. Karena apa? Kasih karunia yang telah dia berikan. Itu sebabnya sore hari ini kita udah bahas minggu lalu apa itu kasih karunia. Kita udah melihat bagaimana hamba-hamba Tuhan memberi contoh tentang seorang perempuan yang berzina, yang menerima kasih karunia, pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika kita menerima kasih karunia yang Allah rindukan, ada perubahan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya bukan hanya sekedar pemahaman tentang kasih karunia, tetapi bagaimana respon kita, itulah yang menentukan nilai kita di hadapan Tuhan. Amin. Itu sebabnya respon yang pertama akan kasih karunia, milikilah kesadaran diri yang penuh di hadapan Tuhan. Saudaraku, bukan hanya kali itu saja Rasul Paulus bersaksi dia hina, dia jahat, dia pembunuh. Tetapi di beberapa suratnya kepada jemaat Filipi, kepada jemaat Galatia, kepada jemaat Efesus, dia juga saksikan siapa dirinya. Dan inilah kesadaran diri yang penuh yang perlu kita akui di hadapan Allah. Kita perhatikan ayat Filipi 3 ayat 6. Cepat saja saya bacakan, saudara, jangan terlewatkan. Perhatikan ini, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tak bercacat. Penganiaya. Dia sampaikan kepada jemaat Filipi. Galatia 1 ayat 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku apa dikatakan? Menganiaya jemaat dan berusaha membinasakannya. Dia sampaikan kepada jemaat Galatia. Dia sampaikan lagi di Efesus 3 ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah apa? Dikaruniakan kasih karunia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan terakhir 1 Timotius 1 ayat 13 sampai 14. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku semua jawab telah dikasihinya. Tidak ada yang mengasihi kita lebih daripada kasih Yesus yang dia berikan. Amin. Seperti pujian tadi, kasihnya menerima kita. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpah kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sudah jelas bukan hanya di Korintus, di Filipi, Galatia, Efesus, bahkan kepada anak rohaninya Timotius, dia sampaikan, aku seorang penghujat, pembunuh, pembinasa. Aku seorang yang hina, aku seorang penjahat. Paulus tidak mencoba menutupi masa lalunya. Ia sadar bahwa dia tidak layak karena perbuatannya yang dahulu. Dan ini menunjukkan begitu rendah hatinya Paulus di hadapan Allah. Bahkan menjadi kesaksian di hadapan jemaat dengan kejujurannya, saudaraku. Tetapi ini bukan memproklamirkan tentang masa lalu. Saudaraku, yang di Rasul Paulus yang saksikan. Rasul Paulus ingin menyaksikan betapa pentingnya kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kesadaran diri penuh siapa saya dan saudara di hadapan Tuhan. Adakah di sini saudara merasa benar? Adakah di sini saudara merasa layak? Adakah saudara di sini merasa hebat?
tidak akan dapat menikmati kasih karunia. Kasih karunia Allah akan bekerja dalam kehidupan seseorang. Kasih karunia Allah akan dilimpahkan kepada seseorang. Seseorang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Karena apa? Kasih karunia adalah hadiah yang sebenarnya tidak layak kita terima, tetapi diberikan karena kebaikan Allah. Amin. Justru ketika seseorang sadar bahwa dirinya tidak mampu. Kalau kita tidak mampu di hadapan Tuhan. Kita tidak cukup baik di hadapan Tuhan. Kita tidak layak, disitulah ruang terbuka bagi kasih karunia masuk dalam kehidupan kita. Kasih karunia itu diberikan, bukan diperoleh. Kasih karunia itu diberikan. Bukan diperoleh karena usaha saudara, bukan kehebatan kebaikan saudara. Tetapi diberikan. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari. Milikilah kerendahan hati. Siapa kita di hadapan Allah? Kita tidak lain orang yang berdosa, yang butuh kasih karunia Allah. Amin. Siapa di sini tidak berdosa? Kita berdosa di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di minggu persiapan Paskah ini, kita akan angkat tema di hari Jumat, kematian Yesus, kasih karunia di dalam salib Kristus. Terimalah kasih karunia itu dengan saudara merendahkan diri di hadapan Allah. Sekalipun saudara memiliki posisi yang hebat, sekalipun saudara menutupi segala sesuatu dengan sesuatu yang indah dilihat mata banyak orang. Tetapi kedalaman hati hanya Tuhan yang melihat betapa kita sudah jauh, betapa kita sudah dalam, jatuh dalam dosa. Dan inilah kesempatan. Milikilah kesadaran penuh. Izinkan kasih karunia melingkupi kehidupan kita. Amin. Perhatikan ayat ini. Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian Allah. Bukan usaha kita. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Di poin 1 ini saya menuliskan kasih karunia bukan milik mereka yang merasa pantas. Melainkan anugerah bagi jiwa yang remuk dan sadar tak layak. Di dalam pengakuan akan kelemahan, di sanalah kasih karunia berkuasa. Gereja bukan untuk orang benar. Gereja untuk orang berdosa dan terima kasih karunia Allah. Amin. Dan saya percaya kasih karunia itu saudaraku akan bekerja dahsyat dalam kehidupan kita. Yang kedua, meresponi kasih karunia Allah saudaraku dengan apa? Dengan kita mengakui kekuatan kasih karunia Allah. Tadi pagi dibahas 1-2 tentang kekuatan kasih karunia membawa pertobatan, membawa perubahan. Perhatikan di sini 1 Korintus 15 ayat 10 bagian A. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Penting sekali mengakui kekuatan kasih karunia. Menyadari dan mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki, kita lakukan, kita punya. Terutama dalam perjalanan iman kekristenan kita. Bukan karena kekuatan kita. Melainkan kasih karunia Allah. Bapak ibu saudaraku, dalam kasih Tuhan, Paulus sedang menjelaskan bahwa identitasnya sebagai rasul, identitasnya sebagai hamba Tuhan, anak Allah, pertumbuhan rohani yang dia miliki, pelayanannya sebagai rasul bukan hasil usaha pribadinya. Dia bilang, aku adalah sebagaimana aku ada saat ini, sekarang ini. Karena apa? Kasih karunia. Artinya apa? Kasih karunia Allah memiliki kekuatan untuk membawa dirimu tetap teguh kuat di dalam iman kekristenan. Bukan kuat dan gagahku, tetapi dikatakan karena kasih karunia Allah lah aku ada sampai hari ini. Dari ayat ini artinya saudaraku, tanpa kasih karunia dia akan tetap menjadi Saulus yang kejam. Saulus pengejar jemaat Allah. Tanpa kasih karunia. Seorang yang berdosa
Tetapi dengan kasih karunia dia diubahkan. Bukankah itu kekuatan kasih karunia Allah? Diubahkan, diangkat, dipakai secara luar biasa oleh siapa? Itulah kekuatan kasih karunia. Saudara butuh kekuatan kasih karunia Allah, amin. Kalau saudara rindu diubahkan, saudara rindu dipulihkan, saudara rindu diangkat oleh Tuhan, saudara mengalami pertumbuhan rohani, saudara mengalami kegerakan rohani dalam diri saudara. Aku ada bukan karena kuatku, tetapi karena kasih karunia Allah. Ada ilustrasi tentang seorang yang menaiki gunung atau bukit batu yang tinggi. Ya saudaraku, dibutuhkan tali, dibutuhkan alat-alat yang lain. Nah, seorang pendaki ini sampai di atas gunung yang tinggi. Dia berkata seperti ini. Kalau aku sampai di atas gunung yang tinggi, itu bukan karena kekuatanku, tetapi ada tali yang menolongku untuk aku bisa naik ke atas. Yang menopangku ketika aku lemah dan hampir terjatuh. Yang membantu aku ketika aku mau terbentur di gunung batu itu. Tali itu adalah kasih karunia yang memampukan saudara. Menyelamatkan saudara. Menguatkan saudara. Tidak sedikit banyak orang percaya saudaraku. Mulai gagal, mulai kandas imannya. Tetapi kalau saudara nerima kasih karunia Allah, hidup dalam kasih karunia Allah, ada kekuatan yang akan menopang saudara, amin. Bahkan ketika Tuhan datang dia melihat engkau setia. Ketika Tuhan datang ke dunia dia melihat engkau berbuah. Bahkan Tuhan katakan sabaslah hambaku yang baik dan setia. Kebaikanmu, kesetiaanmu itu karena kasih karunia yang bekerja di dalam kehidupanmu. Inilah kekuatan kasih karunia Allah. Tidak hanya pengampunan, tetapi dia mampu memberikan kekuatan, memperbaharui kehidupan kita. Terkadang saudaraku kita perlu meresponi kasih karunia Allah. Dengan apa? Merendahkan diri kita, mengaku, aku butuh kasih karunia untuk menguatkan aku. Itulah kekuatan kasih karunia Allah. Yang ketiga saudaraku. Yang ketiga, saudaraku dalam kasih Tuhan, ya, meresponi kasih karunia Allah, ya, dengan tindakan terhadap kasih karunia itu. Ayatnya sih kita bacakan 1 Korintus 15 ayat 10 bagian B, demikian. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku, semua jawab, tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Meresponi kasih karunia Allah dengan tindakan terhadap kasih karunia yang sudah kita terima. Melalui apa? Jangan sia-siakan kasih karunia itu. Jangan pernah sia-siakan kasih karunia. Ketika kita mulai mengecewakan Tuhan, ingat kasih karunia Allah itu. Kembali kepada kasih karunia Allah itu. Untuk kita berani bayar harga. Berani mempertahankan kekudusan. Bahkan kesetiaan di hadapan Tuhan. Ketika Rasul Paulus tidak menyia-nyiakan kasih karunia, artinya kasih karunia yang sudah diterima harus diresponi dengan kehidupan yang sungguh-sungguh bagi Tuhan. Katakan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Itulah tindakan kita yang sudah menerima kasih karunia. Jangan sia-siakan. Kalau Tuhan sudah ingatkan melalui firman Allah. Tuhan sudah mengingatkan secara pribadi lepas pribadi bahwa engkau sudah terlalu jauh. Sudah begitu dalam akan dosa. Jangan sia-siakan kasih karunia yang sudah engkau terima. Amin. Sungguh-sungguh. Jangan jadi orang percaya yang pasif. Kasih karunia bukan alasan untuk santai. Kasih karunia bukan alasan untuk kita tinggal dalam dosa. Tetapi kasih karunia seharusnya mendorong kita
untuk hidup aktif bagi Tuhan. Kemarin beberapa waktu yang lalu di kemah saudaraku, orang yang menerima kasih karunia, dia memberi kasih karunia. Maksudnya apa saudaraku? Dia tidak menyia-nyiakan waktu. Inilah tahun menjadi orang yang bijaksana, tidak menyia-nyiakan waktu. Dia beri pengampunan, dia beri kasih kebaikan, dia mau melayani Tuhan. Dia tidak mau gunakan kasih karunia dengan sembarangan. Dia tahu saudaraku bahwa Allah sudah datang menjadi manusia, menebus di atas kayu salib. Dan dia terima pengampunan itu secara cuma-cuma, secara gratis. Ketika dia sadar akan hal ini, maka dia berjanji di hadapan Allah, aku tidak menyia-nyiakan waktu yang diberikan, kasih karunia yang diberikan kepadaku. Tingkatkan pelayanan saudara, amin. Teruslah berbuat baik. Berilah pengampunan bagi mereka yang rindu ingin mengalami pengampunan dari saudara. Itu sebabnya saudaraku, jangan buang-buang waktu. Roma 12 ayat 1 sampai 2 saya nggak tulis di situ. Saya akan bacakan, karena itu saudara-saudara, demi kasih karunia Allah. Jadi kasih karunia kemurahan Allah yang diterima oleh Rasul Paulus menasehatkan jemaat supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai, semua jawab, persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Apa yang dipersembahkan? Apa yang dipersembahkan? Tubuhmu. Tubuh yang seperti apa yang dipersembahkan? Firman Tuhan katakan tubuhmu bait Allah, tubuhmu bait Roh Kudus. Dan Tuhan minta ketika engkau sudah terima kasih karunia, jangan sia-siakan kasih karunia, tetapi persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang Tuhan mau yang hidup. Tuhan mau yang kudus, Tuhan mau yang berkenan di hadapannya, amin. Ini yang Tuhan mau. Jangan pernah menyia-nyiakan kasih karunia. Selanjutnya saudaraku, tindakan terhadap kasih karunia, bekerja lebih giat sebagai respon, bukan beban. Paulus bilang, aku bekerja lebih keras daripada mereka. Paulus tidak bekerja untuk mendapatkan kasih karunia. Perhatikan ini. Paulus bekerja, Paulus melayani, Paulus berkorban. Tidak untuk mendapatkan kasih karunia, tetapi karena dia telah menerima kasih karunia dan sadar nilai yang tinggi dari kasih karunia. Orang yang sadar akan nilai tertinggi oleh kasih karunia Allah, dia akan bergerak lebih giat. Dia akan bekerja lebih giat. Bukan sesuatu beban di dalam kehidupannya. Biarlah ini menjadi tindakan yang nyata. Saudaraku melayani, bukan saudara ingin dapat kasih karunia. Tetapi karena saudara sudah mendapatkan, apa yang saudara mau beri buat Tuhan. Jangan tunggu apa yang Mahanaim beri buat saudara. Karena Tuhan sudah lebih dulu memberi yang terbaik. Bahkan pengorbanan yang sempurna itu menjadi bagian kehidupan kita. Karena pengorbanan yang sempurna, yang terbaik, yang kudus itu hanya di dalam Yesus yang sudah kita terima. Itu sebabnya kalau saudara Tuhan percayakan, melayani, layanilah dengan sekuat tenagamu. Layanilah bagi Tuhan, perbuatlah bagi Tuhan sesuai dengan kekuatan, potensi, kemampuan, talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang tidak diberi, semua diberi, amin. Tidak ada yang tidak punya, semua punya. Terkadang kita tidak sadar siapa kita. Itu sebabnya sore hari ini sadar siapa kita. Sadar kasih karunia yang kita terima. Maka saudara
tanpa didorong, tanpa dipaksa, saudara akan beri yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Karena sadar kasih karunia itu jauh lebih besar dari korban amplop yang kita berikan. Kasih karunia itu lebih besar dari permainan gitar, dari nyanyian yang kita lakukan, dari persembahan yang kita berikan. Jadi jangan mundur, jangan kecewa, jangan berhenti. Amin. Ada orang karena satu salah paham sedikit berhenti melayani. Tidak mau lagi ibadah. Lupa kasih karunia yang sudah dia terima. Kalau kita menghargai kasih karunia, maka kita tidak memandang kekecewaan kita untuk berhenti. Tetapi kita memandang kasih karunia untuk kita terus melangkah, melayani dan setia beribadah kepada Tuhan. Bekerja lebih giat. Selanjutnya saudaraku, tetap sadar bahwa kekuatan itu dari Tuhan. Paulus menegaskan, tetapi bukannya aku. Tadi kan, aku bekerja lebih keras daripada semua rasul. Tetapi dia katakan selanjutnya, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Inilah tindakan yang luar biasa, yaitu memiliki kesadaran bahwa kekuatan yang dia miliki tetap dari Tuhan. Jadi dua pesan kekuatan dari Tuhan, itulah yang menguatkan Rasul Paulus untuk dia melayani. Walaupun dia kerja keras, dia tahu itu semua bukan karena dirinya sendiri, tetapi karena kasih karunia yang memampukannya. Saudaraku dalam kasih Tuhan, terkadang manusia egonya lebih tinggi. Kalau dia sudah memiliki segalanya, dia memiliki jabatan, memiliki kedudukan, saudaraku. Ya, terkadang lupa sehingga dia sombong di hadapan Tuhan. Tetapi ketika kita bertindak akan kasih karunia yang kita terima, maka kita terus sadar bahwa kekuatan Tuhanlah yang memampukan kita. Amin. Dan yang terakhir, puji Tuhan. Yang terakhir respon kasih karunia. Kita memberitakan kasih karunia. Perhatikan ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar dan demikianlah kamu menjadi percaya. Ya, banyak kalimat yang harus kita perhatikan untuk mengetahui Rasul Paulus ini sedang ngomong sama siapa, menjelaskan tentang siapa. Perhatikan di sini, sebab itu baik siapa? Aku. Terus siapa lagi? Mereka. Terus apa lagi? Kami. Terus apa lagi? Kamu, saudaraku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan siapa aku? Di sini Rasul Paulus menjelaskan, aku ini Rasul Paulus dan mereka ini adalah murid-murid Yesus lainnya. Rasul-rasul yang Tuhan panggil untuk menjadi rasulnya. Ya, terus dikatakan lagi tentang mengajar. Apa ini mengajar? Yaitu sesuatu yang harus diberitakan. Dikatakan sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami. Rasul Paulus berkata bahwa dia dan murid-murid yang lain, kami mengajar. Supaya apa? Kamu, semua jemaat, semua orang menjadi percaya. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum saya bahas ini, saya rindu baca ayat sebelumnya. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Perhatikan, kasih karunia Allah, siapa kasih karunia Allah? Perhatikan di sini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Inilah pesan Injil, kabar baik, kasih karunia Allah yang Paulus beritakan, yang sebenarnya Paulus juga terima. Ya, ayat 2, oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Ayat 3, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri.
bahwa ia Kristus telah mati karena inilah kasih karunia. Bahwa Kristus telah mati karena dosa kita sesuai dengan kitab suci. Ayat 4. Bahwa ia telah dikuburkan. Inilah Paskah saudaraku. Bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Ayat 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada siapa? Kefas. Kemudian kepada siapa lagi? Ke-12 muridnya. Ayat 6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada siapa? Yakobus. Kemudian kepada semua rasul. Ayat 8. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ayat 11. Sebab itu baik aku maupun mereka yang sudah melihat Yesus, yang sudah menerima pemulihan, yang sudah menerima kasih karunia, yang terakhir Rasul Paulus yang hina tadi, baik aku dan mereka dikatakan. Kami mengajarkan. Jadi kasih karunia yang murid-murid terima. Injil keselamatan yang murid-murid terima. Mereka tindakannya memberitakan kasih karunia. Supaya apa? Ayat 11 tadi. Supaya kami mengajar. Supaya kami memberitakan. Supaya mereka menjadi percaya. Sebentar ada presentasi dari The Gideons tentang pembagian Alkitab di tempat-tempat, di rumah sakit, di sekolah-sekolah, di penjara-penjara, di hotel saudaraku. Ketika orang menerima Alkitab, mereka tidak sengaja melihat di satu tempat mereka baca dan banyak menerima kasih karunia. Saudaraku, terkadang pemberitaan kita secara tidak terang-terangan, tetapi dengan dukungan kita sedang membantu untuk memberitakan kasih karunia. Injil keselamatan. Yesus yang sudah mati. Yesus dikuburkan. Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Dan itulah yang kita terima. Kita memperoleh keselamatan dan kemenangan. Paulus tidak mengedepankan dirinya. Dia justru menekankan bahwa kasih karunia yang mereka semua terima. Siapa mereka tadi? Paulus dan murid-muridnya. Membawa mereka pada tugas yang sama. Dengan isi pengajaran yang sama. Tidak ada golongan Kefas. Tidak ada golongan Apolos. Tidak ada golongan Paulus. Tidak ada golongan Kristus. Tetapi mereka semua yang sudah menerima kasih karunia yang sama. Mereka juga memberitakan pengajaran yang sama. Perhatikan ini. Kasih karunia yang sama mengubah semua rasul. Dan membuat mereka memberitakan Injil yang sama kepada dunia. Jadi tidak ada yang merasa lebih penting dalam tubuh Kristus. Semua penting. Amin. Karena di dalam tubuh Kristus sudah mengecap namanya kasih karunia. Dikatakan ya saudaraku, kasih karunia yang sama. Ya mengubahkan semua rasul dan mereka sama-sama memberitakan Injil yang sama. Tidak ada yang merasa lebih penting di antara murid-murid. Tetapi yang terpenting adalah mengalami kasih karunia, memberitakan kasih karunia itu. Itu sebabnya kalau bulan ini tema kasih karunia, alami saudaraku, alami. Bukan hanya hadiah yang kita dengar, tetapi hadiah yang kita terima. Kita dipulihkan, kita dibaharui, dan kasih yang kita terima itu kita beritakan kepada semua orang. Perhatikan lagi. Saudaraku, bukan siapa yang mengajarkan, tetapi apa yang diajarkan. Kenapa Rasul Paulus dikatakan aku paling hina? Terkadang kita melihat masa lalu seseorang dan tidak menerima apa yang dia beritakan. Tetapi sejahat apapun masa lalu Paulus,
ada nelayan, ada seorang yang menyangkal Yesus. Tetapi ketika menerima kasih karunia, siapapun saudaraku, yang penting adalah apa yang diajarkan, yaitu kasih karunia Yesus Kristus yang telah mati, bangkit, dan hidup selamanya. Dan yang terakhir saudaraku, tujuan kasih karunia bukan hanya untuk pribadi, tapi untuk supaya tubuh Kristus, kita semua bersama-sama membawa orang kepada iman percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin saudara punya masa lalu yang begitu luar biasa. Tuhan mau pakai saudara untuk memberitakan kasih karunia. Kalau saya sudah diselamatkan, biarlah orang dalam rumah saya juga diselamatkan. Amin. Kalau saya diubahkan oleh kasih karunia, maka pasangan saya juga harus mengalami perubahan dalam kasih karunia. Beritakan kasih karunia. Penutup. Kasih karunia Allah mampu mengubahkan siapa saja. Yang setuju katakan amin. Siapa saja. Sekalipun orang menganggap saudara sampah masyarakat. Sekalipun keluarga menolak kehadiran saudara. Karena masa lalu saudara. Kasih karunia mampu mengubahkan siapa saja. Kuncinya adalah menerima kasih karunia itu. Dan menanggapinya dengan hidup yang memuliakan Tuhan. Jangan biarkan masa lalu mengikat kita. Amin. Karena kasih karunia lebih besar dari dosa kegagalan kita. Tidak usah lihat orang yang ada di sekitar kita. Lo yang lebih berdosa. Kamu yang lebih jahat. Tidak. Tetapi biarlah masing-masing kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku orang yang lemah di hadapan-Mu. Aku adalah orang yang berdosa. Bahkan Rasul Paulus katakan, aku yang paling hina. Bahkan untuk mengangkat tangan saja aku malu sama Tuhan. Karena aku penuh dosa. Kalau ada orang bernyanyi dengan kepala teratas ke atas saudaraku. Tetapi ada orang yang merasa aku tidak layak. Untuk mengangkat wajahku ke atas saja aku tidak layak Tuhan. Terima kasih karunia Tuhan akan pulihkan engkau. Tuhan terima apapun latar belakang kehidupanmu. Karena ada maksud rencana Tuhan untuk memberitakan kasih karunia dimanapun saudara berada.